Ini merupakan video penjelasan dari aplikasi tanda tangan digital QR Code. Jadi kita ingin membuat sebuah aplikasi yang kurang lebih seperti Privy ID ataupun fitur lainnya. Cuman ini versi yang lebih sederhana yang bisa diimplementasikan di kebutuhan kantor, e-office dan sebagainya. Jadi aplikasi ini basicnya kita sebagai user kita bisa mendaftar, kemudian kita bisa mengupload dokumen dan menandatangani, dan kita bisa download QR code-nya dan kita bisa share, dan inilah adalah dokumen yang dapat dijadikan patokan untuk mengecek dokumen atau mendownload dokumen. Oke, lebih jelasnya saya contohkan dulu. Tapi sebelumnya saya menginformasikan bahwa aplikasi ini dibuat menggunakan ke bahasa pemrograman PHP, dan juga aplikasi ini dibuat menggunakan framework code editor. Oke, di sini akan coba registrasi baru ya. Oke, kita coba linsidik@gmail.com. Nah, jadi alurnya pada kita daftar, kita harus terverifikasi dulu oleh bahwa nanti kita mendaftar ini akan masuk ke email kita pribadi, kita aktifasi akunnya, kemudian si admin harus verifikasi. Nah, gimana, kita coba dulu ya, tes dulu ya. Fajarudin Sidik. Fajar aja yang singkat. Kemudian kita register. Oke, tolong konfirmasi akunmu dengan mengklik link yang terjadi di emailmu. Oke, kita masuk ke Gmail. Kemudian Gmail yang Fajarudin Sidik tadi ya. Fajarudin Sidik. Oke, di sini kita akan menggunakan email. Kita coba buka. Nah, ini dia QR code aktivasi akunmu. Nah, ini dia yang baru ya. Yang mana yang baru? Yang atas ya. Oke, this is activated for email registrkan IT, kemudian aktivasi akun. Oke, kita aktivasi. Oke, sedang loading. Aktivasi tidak ditemukan. Oh, berarti yang bawah. Nah, ya betul. Jadi aku udah ngetes tadi ya. Jadi memang ada 2 email. Nah, benar ya, ini 20 menit yang lalu, ini yang 3 menit yang lalu. Berarti ini yang paling bawah, yang paling baru. Oke, kalau udah gini kita tinggal login aja. Fajar. Benar tadi ya, Fajar ya. Fajar. Oh, sorry, fajarudinsidik@gmail.com. Passwordnya Fajar. Sorry, nggak ada ngecek di sini, akunmu belum dikonfirmasi oleh admin. Oke, bukan berarti kita salah masukin password ya, tapi belum dikonfirmasi oleh admin. Nah, jadi gitu ya. Kita daftar, kita dapat email, baru kita harus diaktifasi dulu sama si admin. Nah, kita login sebagai admin dulu. Nah, ini adalah halaman adminnya. Kita cek di data pengguna. Di sini ada satu akun yang perlu diaktifasi, yaitu akunnya si Fajar, dan kita coba aktifasi. Oke, nah sudah aktivasi. Kita coba logout ya. Kita akan login sebagai Fajar tadi. Fajar. Nah, kita sudah masuk sebagai Fajar nih. Jadi kalau kita cek di dokumen, kemudian profil ya, ini khusus untuk halamannya si Fajar aja. Nah, kemudian apa sih mau dilakukan oleh Fajar ini? Yang pertama, si Fajar coba dia mau ngupload dokumen. Contohnya saya masukin buat dokumen ya, dokumen baru Fajarudin Sidik. Kemudian judul dokumen adalah dokumen pendidikan. Oke, kita ambil file PDF-nya, contoh. Kemudian tanda tangannya kita ambil juga, tanda tangan manual ya, tanda tangan basahnya, proses pembuatan tanda tangan digital. Nah, sudah jadi. Jadi di sini kita sudah membuat tanda tangan dan kita sudah konversi dalam bentuk QR code dan akan dienkripsi. Jadi kalau kita scan manual menggunakan handphone, itu dia pasti terenkripsi, dan pada saat dienkripsi dia kita nggak tahu itu maksudnya apa, dan bisa di deskripsinya hanya menggunakan scan dokumen yang kita miliki di website ini. Nah, jadi seperti itu konsepnya ya. Ini dokumen asli. Inilah dokumen asli. Kemudian di sini ada dokumen yang sudah ditandatangani menggunakan QR code. Oke, QR code-nya. Kemudian di sini ada QR code yang bisa kita download, dan inilah tanda tangan aslinya.
Kita coba download dulu tanda tangannya. Nah ini ya, desktop ya. Oke, atau kita bisa preview aja langsung ya. Nah ini ya. Nah ini aku coba gimana ya, aku kirim Telegram kali ya. Aku coba kirim Telegram, terus aku buka di handphone, baru diakses sementara, biar kita bisa scan QR code-nya. Jadi nanti QR code ini kan di print, nah kemudian kita bisa, biar enak aku mau send dulu ke Telegramku. Oke, kemudian di mana ini dia. Oke, kemudian send. Nah ya, sudah ada ya. Oke, berarti kita tinggal scan nanti ya. Aku udah masukin ke handphoneku nih. Posisinya QR code-nya udah masuk ke handphone. Oke, kirim Telegram di HP ku, nanti tinggal scan, aku tinggal tampilin aja. Aku buka dulu di HP. Nah, udah ada. Oke, kita coba scan ya. Scan dokumen. Nah, di sini kita Face HD, kita start kameranya. Nanti kalau yang belum ada terima izin, nanti tolong diizinkan ya. Oke, di sini kita coba aktifkan QR code-nya. Nah, ini dia. Atasin aja lah. Oke. Nah, jadi di sini langsung ada ya, scan result dokumen pendidikan, tanda tangan basahnya, info selengkapnya. Nah, ini dia. Ini adalah dokumen yang telah kita buat tadi, informasinya, dokumen filenya, dokumen pendidikan. Dibuatnya hari ini jam 11 malam. Tanda tangannya Fajrul Siddiq, dokumen hashnya, kemudian tanda tangan aslinya adalah ini. Kemudian kalau kita mau download dokumen aslinya, nah kita langsung diarahkan ke file dokumen aslinya. Jadi kalau kita cuma punya QR code tapi kita punya akses untuk ke website ini, otomatis kita dapat mengakses dokumen aslinya. Seperti itu ya konsepnya ya. Jadi kalau kita punya, oh ternyata kita dikirimin QR code, nah, coba tolong cek, walaupun itu bukan punya kita ya, bukan punya kita, tapi kalau ini dibuat menggunakan hash atau program dengan enkripsi yang sama di website ini, otomatis kita dapat mengaksesnya dan kita dapat membuka file dokumennya seperti ini ya. Oke, nah jadi kurang lebih seperti itu. Semoga paham ya. Jadi ini fitur-fitur utama. Jadi konsepnya itu sebenarnya sederhana. Jadi kita bisa ngupload dokumen itu ditandatangani melalui QR code, dan tanda tangannya itu dienkripsi. Jadi kalau kita lihat di sini ada hashnya ya, dokumen hashnya. Jadi dienkripsi itu gunanya untuk apa? Jadi kita nggak bisa scan sembarangan menggunakan handphone atau scan QR code yang lain. Nggak ada maknanya gitu. Dari QR code itu random, kayak angka ngacak aja gitu. Karena kalau kita ini ya, yang terbaca nanti seperti ini. Nah, nanti pada saat kita scan, nah itu nanti tahu program ini maksud dari scan tadi itu apa gitu. Jadi kita tinggal buka, nah kita dapat informasi detail dari dokumen yang udah kita buat tadi. Oke, semoga paham ya. Ini penjelasan sederhana tapi mungkin agak sedikit ribet ya. Ini menggunakan Cheaper ya untuk metodenya, dan ini dapat terus kembangkan menggunakan metode-metode yang baru dan metode-metode yang lain yang lebih efektif tentunya. Oke, jadi ini ya, ada upload dokumen, scan dokumen, ini dokumennya. Nanti kalau ada banyak, dia masuk di sini banyak. Kemudian ada profil, profil kita harus login lagi. Kita coba, ini masalah akses ya. Tadi apa? Aku login sebagai Fajar ya, Fajar. Kayaknya HTTPS tadi ya. Kita harus akses menggunakan HTTPS. Oke. Bentar dulu. Kita buat baru aja. Jadi bagusnya sih memang ini dibuka menggunakan HTTPS ya, karena memang lebih secure HTTPS. Oke. Fajar. Karena kalau sini kita akses menggunakan HTTPS itu ya di sini kayak ada SSL, jadi lebih aman gitu. Karena pada saat scan QR code, dia juga walaupun kita pakai HTTP, dia akan dilemparkan menggunakan HTTPS gitu. Jadi memang kalau kita tadi aksesnya nggak menggunakan HTTPS, itu direkomendasikan menggunakan HTTPS untuk mengaksesnya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini sih fiturnya. Mungkin terlihat sederhana tapi insya Allah bermanfaat untuk perusahaan, kantor dan sebagainya, atau untuk para peneliti atau para akademisi yang ingin
meriset project tentang ini, silahkan kontak kita, ada di deskripsi. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.